Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Minta dibangun pasar khusus, ratusan mama-mama pedagang demo di DPRD Mimika. Cegah flu burung 50.000 ayam divaksin Dinas Peternakan. Ribuan botol minuman keras dimusnahkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Berjalan kaki sejauh 500 meter, ratusan mama-mama pedagang di Pasar Lama Mimika mendatangi kantor DPRD. Kedatangan mama-mama pedagang asli Papua ini untuk meminta DPRD membatalkan rencana pembongkaran Pasar Lama Mimika. Pengunjuk rasa lalai dalam menerapkan protokol kesehatan karena tidak memakai masker dan menjaga jarak fisik. Selain meminta pembatalan pembongkaran pasar lama, pedagang menuntut pemerintah membangun pasar khusus mama-mama asli Papua. Pasar lama ini kampung lama. Kampung lama, kenapa saya bilang kampung lama? Karena kampung lama ini dari Fapak. Jadi pasar lama ini sudah diberkati dengan Tuhan, alam Amu Mekamoro sudah diberkati. Jadi kami mau bawa jualan ke pasar baru juga tidak diberkati, tapi di pasar lama diberkati. Jadi uang sendirinya dari mana tidak tahu. Begitu kami bawa jualan sedikit datang, sudah meledak. 700, 800, 500, itu sudah kami bersyukur. Pasar lama harus dibangun seperti Jayapura, khusus untuk mama-mama Papua. Sementara itu Elminus Mom, Ketua Komisi C DPRD Mimika, mengatakan aspirasi mama-mama pedagang akan disampaikan pada Bupati Mimika. Pemerintah daerah di sana supaya kita duduk dan bicarakan tentang apa yang sampaikan kepada kami. Jadi bukan kita mau hari ini jawab langsung, tapi kita harus bawa masuk. Supaya teman-teman yang 35 orang itu lengkap dan kita duduk. Supaya keputusan sama-sama, sampaikan sama-sama. Nah di sini barangkali kami pikirkan, boleh. Kalau pasar lama di sana seperti begitu terus, tempat kosong mana yang kita bisa tempati kepada mama-mama ini. Ya, itulah yang kita sampaikan kepada pemerintah yang untuk penanganan pasar ini. Demonstran berjanji jika tuntutan mereka tidak dipenuhi akan kembali melakukan aksi di kantor Bupati. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Mencegah penyebaran virus flu burung, ribuan ayam di Merauke divaksin oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Vaksinasi ribuan ayam ini dilakukan setelah dinas mendatangkan vaksin dari Makassar. Ini berapa dosis berapa nih? Perwakilan Dinas Peternakan Merauke, Dr. Ricardus Rumlus, mengatakan 50.000 ayam di seluruh peternakan di Merauke mendapat vaksin. Dan dinas juga mengambil sampel darah ayam untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Hewan di Makassar. Jadi pelaksanaan vaksinasi AI oleh dinas ini akan dilakukan terhadap 50.000 ekor ayam pada itu tahap 1. Akan sesuai dengan jumlah vaksin yang didatangkan dari pusat.
Nanti setelah ini baru karena peternak yang mendata di kita ada sekitar 50.000. 50.000 ya. Nanti kita data dulu, kita vaksinasi yang sudah ada, kemudian kita akan aktif mencari lagi yang belum terlayani. Gitu. Berapa kali vaksin seharusnya, Dok? Kalau SOP-nya 2 kali vaksin. 2 kali. Ya, jadi vaksin sekarang, nanti sebulan kemudian kita vaksin lagi. Gitu. Dan itu memang untuk vaksinnya udah siap untuk sebulan berikutnya, Dok? Yang bulan berikutnya nanti 2 minggu lagi vaksin datang dari pusat. Dok, kira-kira apa yang menyebabkan serangan itu untuk unggas di Merauke ini, Dok? Ya, ini yang kita masih cari tahu ini. Gitu. Jadi ini kan masuknya virus ini kan jelas dia masuk. Karena kan tidak ada virus di Merauke, tetapi dia datang berarti dia masuk. Ini ada 2 penyebab, apakah dari unggas yang dibawa atau lewat migrasi burung yang setiap tahun kan ada dari Australia ke Asia. Gitu. Itu yang perlu kita cari tahu. Vaksinasi flu burung yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, harapan kami sebagai peternak di Merauke, mudah-mudahan apa yang Dinas laksanakan, kami sebagai peternak boleh teratasi dengan apa yang kami alami selama kurun waktu 5 bulan terakhir. 68.000 ayam di Merauke mati sejak Desember 2019 karena terinfeksi flu burung. Matinya ayam membuat harga telur mahal dan warga takut mengkonsumsi daging ayam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Besok bagaimana? Warga Merauke mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih karena sudah sebulan ini pasokan air PDAM tidak mengalir. Santoso, warga yang tinggal di Jalan Ternate, terpaksa mendatangi kantor PDAM Merauke untuk melaporkan air yang tidak mengalir, tapi tagihan terus berjalan. Nah, ini kita mau mengadukan air, khususnya di Jalan Ternate, khususnya di saya itu, pokoknya saya sudah bolak-balik mungkin yang kesekian kali saya datangin. Maksudnya kalau nggak ngalir nggak jadi masalah, tapi jangan tagihannya terus meroket gitu. Ini sudah berapa lama nggak ngalir? Wah, ya sudah ada 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Terus alasannya katanya apa? Kenapa? Katanya pipa bocor, bocor, dan sekarang pipa bocor lagi. Kita namanya pipa bocor. Tapi sudah ada perbaikan belum? Ya, masalah perbaikan kan tergantung orang yang di lapangan. Kita kan nggak tahu. Yang penting kita mengeluh, mengadu kalau air itu belum ngalir. Sementara itu, Direktur PDAM Merauke mengatakan terhentinya pasokan air bersih pada warga diakibatkan karena kerusakan pipa. Ya, kami akan telusuri jalur pipa mulai dari bandara sampai ke kolam pemandian di Wasur. Gitu. Ya, karena jalur pipa kita curigai kemungkinan ada terjadi kebocoran pipa karena manometer di mesin di Rawabiru memang menunjukkan agak ada penurunan sedikit, sehingga ya hal ini kami curigai juga adanya kebocoran pipa jalur Rawabiru sampai ke kota. Itu sejak kapan itu, Bu? Ini sudah teman-teman sudah memasuki 2 minggu ya. Kami tugaskan bolak-balik terus ke stasiun pompa Rawabiru dan juga ke Wasur. Katarina juga meminta warga Merauke bersabar karena kebocoran pipa sedang dalam perbaikan tim di lapangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pandemi COVID-19 berdampak pada jasa angkutan darat. Sepinya pengguna jasa angkutan darat membuat pendapatan sopir jeblok. Pendapatan para sopir angkot dan sopir bus antar kota di Merauke turun hingga 50%. Baharudin, sopir bus antar kota di Terminal Merauke, mengatakan adanya instruksi pemerintah agar warga berada di rumah menjadi penyebab angkot dan bus antar kota sepi. Penurunan penumpang damri itu turun gratis sekali, Pak. Sampai berapa persen itu? Bahkan itu kalau biasa kita muting itu jalan penuh. Purik kadang kita jalan itu paling 3, 5, 6 orang hanya. Akhir-akhir ini setelah bebas lockdown, ya alhamdulillah meningkat bisa bawa 7 orang, bahkan 10 orang. Oh gitu. Ya. Itu kira-kira apa sebabnya itu?
Sebabnya mungkin masyarakat takut dengan isu-isu yang berkembang dengan adanya COVID-19 ini, Pak. Oh gitu ya. Apalagi kemarin pada saat pemeriksaan yang di terminal hari Selasa, lupa tanggalnya, itu berangkat hanya 1-2 orang, tapi namanya pelayanan kami di Damri tetap kami melayani dengan maksimal. Para sopir berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir sehingga pendapatan mereka dapat normal kembali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.